Shalom. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, oleh karena kasih karunia, oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usaha kita, itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu sungguh-sungguh karena kasih karunia Tuhan. Tetapi oleh iman, itu bahasa Yunaninya pistis atau pisteo. Bahasa Ibraninya adalah aman. Kata pistis, oleh karena kasih karunia, oleh iman. Kita garis bawahi oleh iman. Kata pistis itu kata kerja, yang artinya sebuah tindakan untuk mempercayai seseorang. Kata pistis artinya ada action, ada perbuatan yang dilakukan untuk mempercayai seseorang. Ketika tadi saya tergerak dengan satu kata, lapar dan haus. Kami lapar dan haus akan Tuhan. Tapi hati saya kok bilang bohong. Kenapa demikian? Saya punya sahabat, kalau kelaparan itu garang luar biasa. Ia bisa pergi bersama-sama saya, cepat pergi. Ya, wis pokoknya mana, restoran terdekat, aku lapar. Bisa gak sih mobilnya itu lebih cepat sedikit? Itu lapar. Tapi kalau orang lapar, Tuhan, aku lapar akan Engkau. Tapi kita nyanyi, Bapakku yang baik. Ini lagu tragedi. Ini lemas. Ini lagu balada. Dengan musik yang begitu syahdu, meninabobokan. Ini lagu balada cinta. Ini bukan lagu tentang Bapa kita yang baik. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kata pistis adalah kata kerja continue, terus menerus. Itu percaya. Iman dalam bahasa Ibrania artinya aman. Itu kata kerja, verb. Oleh karena itu dusta besar seseorang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, tetapi tidak melakukan tindakan untuk menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Itu bohong. Begitu banyak doktrin-doktrin murahan untuk menutupi legalitas kita berbuat dosa. Contoh, saya suka pacaran sambil cium-cium, sambil peluk-peluk, dan sambil berbuat zina. Karena tidak bisa hidup kudus, kita ambil doktrin yang menurut pikiran kita mudah diterima. Gak apa-apa kok. Injil itu gak perlu perbuatan. Cukup dengan kasih karunia. Padahal Efesus katakan kasih karunia oleh iman. Satu paket nak. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang pernah ikut delivery barang lewat Gosen? Itu satu paket enggak sih? Bapak Gojeknya dengan barangnya itu satu paket enggak? Satu paket. Siapa yang bisa menerima barang tanpa diantarkan? Angkat tangan. Ada kata kerja, ada tindakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati, banyak orang bermain pikiran, tetapi tidak mengerti kebenaran yang seluruhnya. Injil katakan, engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem, yang artinya lingkungan terdekat kita. Yudea, yang artinya lingkungan yang lebih luas lagi. Samaria, artinya ke orang-orang kafir.
dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tetapi kita, Yerusalem belum diinjili, karena merasa setiap orang yang sudah ke gereja pasti diselamatkan. Karena kita merasa bahwa setiap orang yang duduk di bangku gereja pasti diselamatkan. Kalau menurut saya bagaimana? Saya nggak berhak menghakimi. Tapi miris sekali ada orang yang berpikiran sedemikian kecilnya. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu baru Yudea. Bagaimana dengan rekan-rekan sekantor Anda? Dahulu ketika kita tidak punya apa-apa, kita miskin, makan di restoran pun tidak bisa, makan di warung makan pun tidak bisa. Dan saya pernah mengalami hal-hal seperti itu. Indomie menjadi bagian sahabat saya yang setia. Mie instan menjadi bagian sahabat saya yang setia. Tetapi begitu kita sekarang hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, apakah sungguh-sungguh kita menceritakan kasih Tuhan, kata kerja, menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepada orang-orang di sekitar kita? Menunjukkan iman itu mudah. Ketika engkau didahului oleh kendaraan lain, tidak usah emosi. Ngejar kendaraan itu sampai dua-duanya masuk ke dalam rawa. Tidak usah emosi. Ketika kamu antri di bank, diserobot orang, tidak usah emosi. Itu mudah. Itu tindakan iman, tindakan percaya kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang masih mahasiswa. Kenapa engkau tidak menjadi saksi di kampusmu? Sedangkan Yerusalem yang Tuhan percayakan kepadamu, belum kamu menangkan. Tapi kita langsung mau melompat ke Samaria, bangsa kafir yang belum mengenal Kristus. Langsung mau melompat lagi ke ujung-ujung bumi. Kita ini bermasalah. Bermasalah soal apa? Soal hati kita sama Tuhan. Orang lapar dan haus akan Tuhan adalah orang yang menunjukkan sebuah tindakan, action atas kelaparannya dan atas kehausannya akan Tuhan. Bumi ini cuma sementara. Oleh karena itu jangan kumpulkan harta di bumi, masih ada kehidupan di surga. Umur manusia jikalau dia kuat 70 tahun. Lebih kuat lagi, lebih dari 70 tahun. Siapa yang punya rumah mewah sekarang angkat tangan? Umurmu berapa? 35. Oke. Kamu kurang berapa tahun sewa kontrak rumahnya? 35 tahun. Dan itu akan kau tinggalkan. Oleh karena itu Tuhan berkata, kumpulkan hartamu di surga yang gak bisa dimakan oleh ngengat sekalipun. Kita merasa di surga kita setiap hari cuma duduk sembah Tuhan, duduk sembah Tuhan. Surga adalah kehidupan. Surga adalah sebuah kehidupan yang seperti di bumi tetapi disempurnakan oleh kuasa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, umurmu berapa? Berapa waktu lagi yang tersisa untuk kau persembahkan sisa hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau kita kejar dunia dengan bungkus untuk Tuhan, sebenarnya kita
menjadi seorang penipu. Dan kita tidak bisa menipu lagi ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Seperti cahaya, kilatan cahaya. Sementara mungkin suatu saat saya berkhotbah, tiba-tiba saya menghilang di hadapan Anda. Dan Anda semua menghilang. Jangan sampai sementara saya berkhotbah, Anda menghilang, saya tetap tinggal. Payah banget, ngeri banget. Oleh karena itu, saya rindu kita semua ambil bagian di dalam kerinduan Tuhan. Apa sih kerinduan Tuhan di dalam hidup kita? Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Senang dengan banyak buku, tidak apa-apa. Tetapi senang dengan banyak buku. Kita baca buku tentang cinta. Ada quote-quote menarik. Kita kasih stabilo. Cinta adalah cinta. Cinta adalah pemberian yang terindah. Kita stabilo. Kita menangis-nangis sendiri atas quote itu. Bahagia-bahagia sendiri. Ini orang yang paling kasihan sedunia. Dia cari pembenaran atas masalah yang dia hadapi. Dia tidak mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Dan saya pun dulu demikian. Sedang dikhianati oleh teman, cari buku pengkhianatan orang terdekat. Saya stabilo. Yes, ini pengkhianatan, pengkhianat lu. Dan kita menjadi besar hati atas stabilo dari halaman-halaman yang kita lewati, yang gak menyenangkan hati kita gak stabilo deh. Orang yang lagi patah hati akan stabilo. Apa? Single di hadapan Tuhan itu indah luar biasa. Di stabilo. Tetapi orang yang butuh menikah di stabilo. Tidak baik seorang manusia, seorang diri saja. Apa-apaan? Firman Tuhan kamu rekayasa untuk kepentingan kamu sendiri. Bertobat kamu. Bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Apakah saya mencintai Tuhan? Gampang kok lihat saya mencintai Tuhan. Harta saya untuk diri saya sendiri atau untuk pekerjaan Tuhan? Tuhan yang tahu. Hidup saya dedikasikan untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan pribadi? Tuhan yang tahu. Saya bisa merekayasa sedemikian rupa sehingga diri saya seakan-akan mencintai Tuhan. Tetapi Tuhan yang tahu hati saya. Lebih baik saya menjelekkan diri saya sendiri daripada saya menjelekkan orang lain. Karena dengan menjelekkan diri saya sendiri, saya semakin dibentuk oleh Tuhan. Begitu banyak cara kerja iblis untuk hancurin gereja Tuhan. Kita dibuat tidak ada unity. Kita dibuat tidak ada kepercayaan satu sama lain. Satu kali ada orang yang konseling sama saya. Misal, Bapak Pendeta, janji Tuhan menghargai orang-orang yang sungguh-sungguh berjanji. Iya, silakan. To the point saja. Janji dulu ya. Iya, apa janjinya? Jangan cerita siapa-siapa. Oke, jangan cerita siapa-siapa. Dulu, beberapa tahun yang lalu. Oke, sepakat. Bapak Pendeta, saya ini homo. Hah? Homo? Iya. Saya kalau deket-deket dengan cowok itu rasanya bahagia, pingin mencium, pingin tidur bersama. Are you sure? Iya. Mau gak kamu kudoain? Boleh Bapak Pendeta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kamu sembuh sekarang. Minggu berikutnya dia datang lama lagi. Saya kok masih menyukai wanita, menyukai pria ya. Bapak pendeta, bagaimana? Siapa sih pria yang kamu sukai? Rahasia ya? Iya. Itu prianya. Hah? Yang bener aja. Pak pendeta, janji. Tidak boleh cerita siapa-siapa. Satu kali, pria yang disukainya itu ngajak dia untuk berlibur di satu kamar. Saya yang mengetahuinya langsung berkata, jangan. Oh, kenapa? Saya teringat sumpah saya. Jangan cerita siapa. Pokoknya jangan. Dia memandang saya dengan heran. Lalu dia berkata kepada yang lain, pendeta ini tidak punya kasih. Saya tidak punya kasih. Ya sudah sana, tidur saja bersama. Dan itu sering terjadi. Kita dikunci dengan sebuah kata, jangan cerita siapa. Satu kali juga ada orang yang sharing sama saya terikat dengan suka pinjam uang ratusan juta. Dan satu ketika dia juga berkata, Bapak pendeta, jangan cerita siapa. Oke, tidak cerita siapa. Satu kali, ada orang yang bertanya pada saya, Bapak pendeta, si A mau pinjam uang, boleh enggak? Oh jangan. Loh, kenapa sih gitu amat reaksinya? Saya bilang, udah wes, percaya sama saya. Tapi orang itu marah. Menganggap saya tidak punya kasih. Menganggap saya ini benci sama orang. Sementara saya tersandra oleh sebuah kata-kata, jangan cerita siapa. Mulai tahun ini saya bertobat. Saya tidak mau terima jenis konseling seperti itu lagi. Ini begitu berat. Saya berdoa menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Bukan jemaat kepo forever. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, tipu daya iblis yang pertama adalah cuma kata-kata. Aku lapar dan haus akan Tuhan, percayalah. Saya sering menyaksikan sahabat saya lapar dan haus. Saya tahu reaksinya bagaimana, betapa garangnya, betapa ingin cepat-cepatnya pergi ke sebuah rumah makan. Engkau tidak tahu melihat sendiri orang yang lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus itu betul-betul sensitif, peka. Kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, kita akan peka dengan kebenaran, bukan dengan pembenaran. Kalau kita lapar dan haus akan firman Tuhan, kita akan peka dengan Tuhan. Jadilah pelaku firman, bukan cuma kata-kata. Lain kali ketika anak rohanimu sharing, bilang gini, enggak janji ya, aku akan berbicara pada siapa yang ku ingin katakan tepat. Dan percayalah, itu pasti bagian dari pembentukan Tuhan atas dirimu. Jangan pakai janji ya, swear ya. Pernah enggak sih seorang homo keluar dari gereja karena tidak bisa betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan? Ketika ditanya temannya, kenapa kamu keluar dari gereja? Pernah nggak dia jawab, karena aku homo? Pernah? Tidak ada yang ngaku. Dia keluar dari gereja karena malu.
Dosanya ketahuan, disingkapkan. Padahal gereja tidak pernah menolak. Tangan Tuhan itu selalu terbuka di tempat ini. Kita dihakimi oleh karena perbuatan kita sendiri. Ketika engkau punya anak Rikom, kurang lebih sudah 20 tahun di Rikom kamu, jauh sebelum gereja ini ada. Lalu dia keluar, alasannya tidak cocok. Tidak cocok 20 tahun. Hello. Orang itu yang gentle dikit. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita dipanah oleh iblis. Kamu ndak butuh. Kamu ndak dibutuhkan di sini. Sehingga aku dipanggil ke Samaria, ke ujung-ujung bumi. Hello. Yerusalemmu mana? Yudeamu mana? Kok sampai kamu ingin ke ujung-ujung bumi? Beberapa bulan ini kami sering menerima telepon. Teman-teman cerita sama saya. Dia berkata, ada yang tanya, tidak adakah pendidikan seperti ini di Papua, di NTT, di Manado, di Medan? Kapan bukanya? Kita dengan iman berkata, ya suatu saat nanti. Ya suatu saat nanti. Sekarang waktunya. Oleh karena itu, saya rindu ada sekolah misioneri untuk mengutus orang-orang ke pedalaman-pedalaman, ke tempat-tempat terpencil, untuk menceritakan Injil Kristus. Tapi orang-orang tersebut harus dibekali. Oleh karena itu, mulai minggu depan, dengan kegentaran, dengan kedagingan yang begitu menggoda untuk tidak menyelesaikan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Amsal 15 ayat 16 mengatakan, sedikit harta dengan takut akan Tuhan itu lebih baik daripada banyak harta khawatir. Tapi anak-anak Tuhan masa kini tidak. Banyak harta semakin tidak khawatir. Sementara rumah orang lain kebakar, kamu santai, tidak punya rumah. Sementara rumah orang lain kecurian, tidak perlu takut. Ibu kos yang marah-marah, kenapa engkau cuma ngekos? Hartamu itu bukan karena banyak rumah. Stop dengan teologi ya. Pulang dari tempat ini, kamu punya rumah mewah. Kamu akan menghujat Tuhan dengan teologi seperti itu. Perjanjian berkat itu ada, tapi itu suka-sukanya Tuhan. Lalu dikatakan di Amsal 17, lebih baik apa? Sayur mayur sepiring sayur mayur dengan cinta daripada lembu apa? Lembu yang gemuk, lembu yang tambun dengan kemarahan. Amsal 15 ayat 23. Berbahagialah perkataan yang tepat pada waktunya. Berbahagialah orang yang mengucapkannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau kamu emosi jadi tidak terkendali enggak? Kamu bukan orang berbahagia. Bibir itu berkat. Bibir itu kutuk. Jangan suka ngutuki orang. Karena kutuk itu akan berbalik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jagalah bibirmu. Panas hati itu tidak baik. Redakan diri dulu di hadapan Tuhan. Setelah itu berkatalah, karena
Amsal katakan berbahagialah perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 15 ayat 23. Harus ada orang-orang yang mati untuk kerinduanmu. Supaya terjadi tuaian yang begitu besar-besaran. Aku tidak tahu jalanmu Tuhan. Tapi jalanmu sungguh-sungguh ya dan amin. Ada orang berkata, aku udah diselamatin. Aku udah hidup di dalam kasih karunia, bohong besar. Pekerjaan asal-asalan. Pekerjaan terbengkalai. Banyak hal yang tidak kamu selesaikan. Kamu bukan hidup di dalam kasih karunia. Kamu hidup di dalam pencobaan. Oleh karena itu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia hendaklah ia bermegah kepada Tuhan. Yang artinya kayak gini. Haleluya. Aku hidup dalam kasih karunia. Aku percaya kepada sang kasih karunia itu. Aku mau terus-menerus menceritakan kasih karunia itu. Aku mau menjadi berkat buat sekelilingku. Orang yang mencintai Tuhan akan terpancar di dalam raut wajahnya. Dia akan bercerita kepada sekelilingnya. Maukah engkau percaya pada Yesus? Maukah engkau berkomunitas bersama-sama dengan kami sebagai komunitas orang-orang percaya? Mari kita menceritakan Yesus. Karena kita sudah beroleh kasih karunia oleh iman. Pisteu. Atau aman dalam bahasa Ibrani. Yang artinya tindakan menyerahkan total. Apa yang kita percayai kepada seseorang. Tindakan untuk melakukan apapun. Untuk mempertahankan apa yang kita percayai. Iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Banyak orang yang memahami Injil kasih karunia, tapi kurang oleh iman. Oleh karena itu kasih karunia melulu, kasih karunia melulu. Oleh karena itu bebas, boleh pacaran, pegang-pegang, kasih karunia men, kasih karunia. Oleh karena itu Paulus dengan bilang, katakan dengan tegas, kasih karunia yang tanpa disertai dengan tindakan adalah kasih karunia yang bukan kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Suara Tuhan memanggil kita. Roh Kudus memanggil kita. Siapa yang mau percaya? Imanmu bukan tergantung pada pendetanya. Tapi karena Kristus angkat tangan. Imanmu tergantung karena Kristus. Fase penuaian. Menunggu dibangun. Siapa yang membangunnya? Jemaat. Jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat yang sungguh-sungguh berikan hidupnya untuk Tuhan. Kita dikumpulkan di dalam sebuah kerinduan Tuhan yang besar. Satu hari saya rindu. Lewat pendidikan. Lewat kesehatan. Kristus diceritakan. Amin. Orang yang sakit. Dia akan mencari siapapun. Sayangnya mereka kadang cari dukun. Kalau mereka cari Kristus, sakit disembuhkan, keselamatan jiwa diselamatkan. Anak-anak muda, engkau di kampus, engkau di sekolah, engkau di dunia kerja. Karena statistik membuktikan orang 60 tahun masih disebut anak muda. Sebuah laporan terbaru dari WHO yang disebut anak muda itu umurnya 60 tahun. Saya bersuka cita. Salah satu tante saya masih anak muda. Haleluya. Amin. Amin. Siapa yang mau terpanggil untuk pekerjaan Tuhan, menutup fase yang ketiga ini dengan the great revival. Syaratnya mudah. Jangan kawin campur. Kawin campur tuh kayak gini. Bangsa Israel itu sesungguhnya sudah diberikan peringatan berulang-ulang. Jangan kawin campur dengan bangsa lain.
Kalau kalian jangan bersahabat dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan visi Tuhan di dalam hidupmu. Lah visinya dia mau jadi orang yang diberkati. I want menjadi orang yang sangat kaya raya. Tapi mimpi Tuhan di dalam hidupmu jadi misionari. Kamu bergaul dengan orang yang diberkati. Mau mimpinya jadi orang yang diberkati. Dan hari ini, jikalau suara Tuhan menegur kita, bangkit. Karena ada saatnya Anda melihat nanti, kedatangan Tuhan itu seperti kilat menyambar. Dan dalam sekejap, tubuh kita digantikan dengan tubuh kemuliaan. Surga itu ada. Surga itu kekal. Surga ada kehidupan. Sebuah kehidupan yang mungkin gak pernah kamu bayangin. Pikiran manusia membayangin di surga itu cuma tepuk tangan, puji Tuhan. Sampai gak mari-mari tepuk tangan, memuji Tuhan. Itu bukan surga. Itu surga menurut versi pemikiranmu. Tapi di surga ada kehidupan. Dan di situ tidak ada ratap tangis. Stop dengan Injil murahanmu. Stop dengan pemahamanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Maukah engkau menjadi jemaat yang memasuki fase yang ketiga. The Great Revival. Kau usah khawatir dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Kamu pikir Bapamu di surga itu tidak menyediakan buat engkau. Kamu menghina Tuhan. Kamu sudah menghina Tuhan. Tapi kalau kamu percaya, maka kamu tidak akan pernah dipermalukan. Saya begitu banyak melihat orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak pernah dipermalukan. Karena Tuhan tidak akan pernah membuat satu perkara. Roma 8 ayat 28. Bahwa aku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berubah menjadi seorang tentara Kristus di akhir zaman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang kamu percayai. Pemeliharaan itu datangnya dari Tuhan. Jangan tergantung pada anakmu. Jangan tergantung pada orang tuamu. Tetapi pemeliharaan itu sesungguhnya dari Tuhan. Dan Tuhan tahu cara memberkati umatnya. Jangan pernah takut, burung pipit loh, kecil di udara dipelihara Tuhan. Kamu apalagi yang sudah segede gaban gini gitu ya, seperti itu. Ini masa gak dipelihara oleh Tuhan sih? Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan hikmatnya. Kamu jangan bingung, kamu jangan bahagia gajimu besar. Tapi pekerjaanmu super resiko. Mau gaji besar. Tuh pengedar narkotik gajinya juga besar. Tapi masuk neraka. Tapi Amsal katakan apa? Sepiring sayur dengan sukacita udah bahagia. Daripada lembu tampan, daripada babi guling. Kita mendirikan gereja di atas batu karang. Amin. Tidak mudah bergeser. Tidak mudah. Oleh karena itu fondasi itu adalah fondasi batu karang. Dan yang terakhir, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang mendengarkan panggilannya? Ada gerakan kesembuhan. Orang-orang yang farmasi, belajar obat-obatan tradisional. Kamu akan menjadi tabib-tabib yang dipakai perpanjangan tangannya untuk Tuhan. Tapi kamu harus dididik. Kamu harus diperlengkapi sabar. Banyak orang yang gak melihat, gak sabar dan mereka gak bisa menuai. Berbahagialah orang yang sabar. Karena pada waktu yang tepat mereka akan menuai dengan sorak-sorai. Dan waktu menuai,
Kamu gak akan pernah bisa menghitung berkas-berkasmu. Mulai hari ini, doakan orang-orang di kampus kamu. Gak ada kata menyerah. Amin. Doakan Yerusalemmu. Beritakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menghancurkan belenggu-belenggu. Yang sanggup menghancurkan semua jenis-jenis gangguan sekalipun. Injil is the power of God. Percaya. Siapa yang mau diutus Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Aku mau diutus Tuhan. Aku mau diutus Tuhan. Kemana? Yerusalem dulu. Keluargamu. Keluarga rohanimu. Keluarga yang ada di sekitarmu. Kampus. Dunia kerja. Aku percaya padamu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Melainkan dengan kasih setiamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini. Suara Tuhan jelas berkata. Persembahkan hidupmu untuk Kristus. Berapa banyak yang mau berdiri bersama-sama kami di tempat ini untuk berkata, Tuhan, aku mau menyelesaikan kerinduanmu Tuhan. Kerja Tuhan begitu heran. Lewat pendidikan sudah terjadi. Lewat kesehatan akan terjadi. Dan lewat bidang-bidang lainnya. Tetapi mimpi Tuhan terpaksa Tuhan melewatkan engkau dan menunggu sebuah generasi yang mau membayar berapapun harganya yang harus dibayar untuk mendapatkan generasi itu. Kau punya panggilan pribadi, jangan tertuduh. Tuhan bisa memakai kamu dengan kekuatannya, dengan hikmatnya. Tapi hari ini saya mau berkata kepada Anda, berikan hidupmu bagi Tuhan. Karena jelas firman Tuhan, buat apa kamu makan lembu tambun tapi disertai dengan kemarahan? Lebih baik sayur mayur dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Buat apa engkau punya banyak aset tapi tidak ada damai sejahtera? Mending kamu aman di dalam lindungan Tuhan. Aku percaya itu Tuhan. Dan hari ini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang mau berkata, berapapun harganya aku akan bayar Tuhan. Aku akan masuk di dalam misimu, aku masuk di dalam rencanamu buat hidupku. Dan aku mau Tuhan menjadi generasi yang ketiga ini. Sebuah generasi yang melihat the glory of God dinyatakan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, kau adalah generasi yang akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau adalah generasi yang akan melihat di mana janji-janji Tuhan akan dinyatakan. Thanks Jesus. Terima kasih kepada Tuhan untuk generasi ini Tuhan. Generasi yang Engkau akan melihat kemuliaan-Mu, melihat lawatanmu Tuhan, melihat pekerjaan-Mu dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Dan biarkan kami berlari pada kerinduan-Mu, berlari pada kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan. Tuhan.